Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nur Hayati dengan NPM A1A022061. Aku merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah micro teaching. Jadi video yang aku ambil ini merupakan salah satu video dari seorang guru yang ada di SMP Negeri 3 Blitang Madang Jaya. Jadi kita akan mereview nantinya dari video pembelajaran tersebut. Oke, langsung aja kita simak bersama-sama video pembelajaran tersebut agar nantinya kita dapat mereview video yang aku ambil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Ivana. Saya guru dari SMP Negeri 3 Blitang Madang Raya. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan materi teks prosedur dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan kali ini, saya memfokuskan pada gaya belajar siswa. Gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Pada diferensiasi proses, saya mengkombinasikan pembelajaran dengan memberikan permainan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Siswa yang memiliki kemampuan menggambar bisa menciptakan karya melalui gambar, dan yang memiliki kreativitas dalam menulis bisa menciptakan produk melalui sebuah tulisan. Dan bagi siswa yang suka berbicara di depan umum, mereka bisa menuangkan kreativitas mereka melalui sebuah video. Sebelum saya menentukan gaya belajar siswa, saya melakukan survei melalui Google Form, di mana pada survei tersebut saya memperoleh hasil bahwa pelajaran yang paling diminati oleh siswa kelas 7 adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kalian berdoa dulu. Saya absen dulu ya, Kak ya. Ahmad Mufadir, Alam Afriansa. Ya, di semua ya, kecuali yang tidak ada ya. Harus ada kesepakatan kelas dulu. Ini kesepakatan kelas yang sudah kalian kesepakati ya, sudah kalian sepakati, ada disiplin waktu, tidak libur, belajar dengan semangat, kemudian kompak. Pelajaran yang selanjutnya saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu merencanakan penulisan teks prosedur. Yang kedua, menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, kemudian kaidah penggunaan kata, kalimat atau kata baca, kemudian bisa memperagakan secara lisan dari teks prosedur yang Anda buat. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian tujuan dari teks prosedur itu sendiri yaitu memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar dalam melakukan suatu kegiatan. Kan sudah Ibu ajarkan tentang materi teks deskripsi. Siapa bisa? Oh iya, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Siapa yang punya pendapat lain tentang teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu. Tentang teks deskripsi ya. Kemudian tadi sudah disebutkan juga tentang tujuannya, tujuan teks prosedur. Kemudian kalau dalam kehidupan kalian kan sesuatu, Nak? Oke, apa itu? Masak nasi. Oh, masak nasi. Apa lagi? Tanya dulu, siapa yang pernah buat mie instan? Baik, dibuka, dimasak ya. Kemudian setelah masak dimasukkan ke dalam membuat sesuatu, digoreng. Kalian telah menyaksikan video tentang apakah video yang kalian saksikan tadi? Membuat, ya, membuat digoreng. Ya, digorengnya bagaimana? Oh iya, yang menjadi kopinya sehingga menjadi tampak besar ya. Selanjutnya kita akan beralih ke pengertian teks prosedur itu sendiri
yang berisi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang benar atau tepat dan secara berurutan. Kemudian biasanya teks prosedur. Jadi dia dijelaskan tahap-tahapnya ya. Kemudian ini Anda tinggal menjodohkan, memasangkan yang sebelah sini ke sebelah sini. Silakan untuk yang mau maju, ya silakan. Nomor 1. Iya. Nah pasangannya, oke. Teks prosedurnya itu ada 2 teks prosedur. Ada 2 teks prosedur. Persamaannya dan perbedaan dari 2 teks prosedur tersebut. Waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Perbedaannya, cara membuat bingkai foto dan ujian singkat. Persamaannya, sama dari kelompok kami. Ibu bagikan ini punya untuk evaluasi. Ibu punya soal ya. Ibu punya soal. Teks narasi. Sebelum saya menutup, saya ingin melakukan ada pertanyaan ya. Apakah yang sudah kalian dapatkan hari ini tentang materi apa ini? Tentang materi iya, teks prosedur. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar teks prosedur? Untuk hari ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah melihat secara bersama-sama ya video pembelajaran dari guru yang ada di SMP tersebut. Jadi sebelum review, aku ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, bahwa ternyata menjadi guru itu sangatlah tidak mudah teman-teman. Karena di sini selain mengajarkan pembelajaran, kita juga harus lebih kreatif agar siswa itu dapat memahami pembelajaran dan mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Jadi di sini tadi sudah nampak ya, dari guru itu menggunakan pendekatan diferensiasi untuk siswanya dalam pembelajaran di kelas, karena lebih menekankan kepada pendekatan kepada siswa, lebih melihat kepada kemampuan siswanya, minat dan bakat dari siswanya itu bisa menggunakan visual, audiovisual dan kinestetik, sehingga lebih fleksibel ya dalam pembelajarannya, dapat disesuaikan kembali dengan siswanya. Hal ini tentu patut untuk dicontoh ya teman-teman ya, bagi seluruh guru yang ada di Indonesia ataupun kita sebagai calon seorang pendidik. Nantinya dalam proses pembelajaran itu harus menyesuaikan kembali dengan siswanya, agar dari siswa dan guru itu dapat mencapai bersama-sama tujuan yang harus dicapai. Jadi dalam video tersebut juga nampak bahwa guru tersebut sudah menyampaikan pembelajaran itu secara runtut atau secara sistematis ya, karena di awal tadi ketika guru itu masuk, guru mengucapkan salam, kemudian guru berdoa bersama-sama dengan siswa, kemudian juga memastikan kesepakatan kelas itu dapat dipertanggungjawabkan di dalam kelas tersebut. Dan guru dalam pembelajaran di kelas itu sudah menggunakan teknologi yang sebagaimana mestinya sudah digunakan begitu ya, seperti menggunakan infocus dalam pemaparan materinya. Dan juga di sini tadi sudah disampaikan mengenai tujuan pembelajarannya di awal tadi sebelum memasuki materi, sudah disampaikan tujuan pembelajarannya. Namun tadi dalam penyampaian tujuan pembelajaran sepertinya ada alangkah baiknya dalam penyampaian tujuan pembelajaran itu juga diikut sertakan subjeknya. Subjek itu untuk siapa gitu kan. Jadi mungkin tadi ada 3 tujuan pembelajaran di sini ya. Mungkin itu dapat ditambahkan kosakata seperti peserta didik. Ini mungkin hanya ada pada penambahan kosakatanya saja teman-teman. Jadi dalam penyampaian tujuan pembelajaran itu mungkin juga dapat disampaikan seperti contohnya itu seperti peserta didik dapat merencanakan atau peserta didik mampu untuk merencanakan penulisan teks prosedur. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu untuk menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata.
kalimat atau tanda baca atau bahkan ejaan. Dan tujuan pembelajaran ketiga yaitu peserta didik mampu untuk memperagakan secara lisan cara melakukan atau cara membuat dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan serta isi secara lisan dan tertulis, sehingga ketika kita menambahkan subjeknya di sini kita dapat melihat peserta didik itu dapat memiliki rasa tanggung jawab, ya, dapat memiliki rasa tanggung jawab bahwa mereka sebagai peserta didik itu harus mampu untuk mencapai tujuan ini bersama dengan gurunya sebagai fasilitator. Kemudian juga ada refleksi pembelajaran ya teman-teman dalam video ini. Wah, sangat kreatif sekali ya gurunya ya. Aku sangat mengapresiasi kembali kepada guru yang ada di seluruh dunia karena sudah bekerja sangat keras ketika proses pembelajaran berlangsung ya, karena sudah melalui berbagai rentetan untuk siswanya, karena sudah melakukan kilas balik untuk materi sudah diajarkan. Dan juga dalam video tersebut seorang guru itu menayangkan sebuah video untuk disimak oleh siswanya, kemudian nanti baru siswanya itu akan diberikan pertanyaan untuk menganalisis nih kemampuan menyimak dari siswanya, apakah siswanya ini benar-benar menyimak dan memahami dari video yang sudah ditayangkan. Ini sudah sangat bagus untuk melatih fokusan teman-teman ya, melatih fokus dari dan untuk melatih kemampuan menyimaknya tentunya, dan kemampuan untuk menganalisis itu sudah sangat bagus ketika ini diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan ini tersebut, guru juga sudah membagi kelompok kepada siswa-siswanya untuk menganalisis teks prosedur yang akan mereka analisis begitu ya. Nah, kemudian setelah siswa itu secara kelompok mendiskusikan mengenai analisis teks deskripsi yang sudah mereka analisis, mereka diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, hal yang menarik dalam video tersebut yaitu ada ice breakingnya teman-teman. Jadi memang ice breaking ini penting ya untuk sebagai selingan ketika kita harus mengajar dan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Di sini ice breaking ini berfungsi untuk melatih fokusan ya teman-teman ya. Di sini ketika ada siswanya yang mengantuk atau kemudian dia lebih fokus kepada hal lain ketimbang memperhatikan pembelajaran, itu ice breaking ini sangat penting sekali untuk dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran teman-teman ya. Kemudian dalam materi inti yang sedang diajarkan kepada guru juga sudah sangat bagus sekali teman-teman, karena sudah siswanya juga sudah sangat fokus ketika setelah melakukan ice breaking, siswanya itu sudah fokus kembali untuk memperhatikan pembelajaran teman-teman. Dan juga mungkin ada baiknya juga dalam video tersebut tadi kan juga sudah ada tuh guru membawa infocus sebagai alat dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin dalam pembahasan materinya itu dapat ditayangkan kembali dalam infocus tersebut, karena supaya siswanya juga dapat melihat secara visual bentuk dari materi yang sedang ditayangkan atau yang sedang dijelaskan oleh guru tersebut. Jadi tadi juga sudah tampak bahwa antara guru dan siswa itu sudah memiliki interaksi yang cukup baik. Di sini diperlihatkan bahwa ketika guru itu bertanya, siswanya itu interaktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru tersebut, sehingga kelasnya itu tidak monoton begitu. Jadi ada interaktifnya dan sudah cukup baik interaksi antara guru dan juga siswanya. Kemudian pada tahap kegiatan pembelajaran yaitu ada evaluasi dengan memberikan LKPD kepada siswa untuk melatih kemampuan mereka selama proses pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai oleh siswa dan guru tersebut. Dan tentunya dalam evaluasi ini dapat memberikan hasil-hasil evaluasi nantinya yang harus diperbaiki oleh guru ketika proses pembelajaran di kemudian hari atau di tujuan pembelajaran selanjutnya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku review dari video yang sudah aku tayangkan tadi. Harapannya kita sebagai calon guru dapat mempelajari kembali dan dapat kreatif kembali untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk proses pembelajaran. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan dalam video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.